Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 Channel. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membagikan kisah tentang Siti Masitoh yang mati syahid demi imannya. Banyak tangis berurai karena kisah ini. Karena ini kisah bukan hanya tentang Siti Masitoh, tetapi dengan anak-anaknya yang masih kecil. Ketika Rasulullah SAW berisra mi'raj, seperti yang telah saya sampaikan pada kisah sebelumnya, tercium aroma sangat harum. Penasaran Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Masitoh." Siti Masitoh dan anak-anaknya. Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapakah Siti Masitoh, perempuan solihah yang dimaksud oleh malaikat Jibril? Ia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang yang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang terdekat itu yaitu istri dari Fir'aun itu sendiri dan Siti Masitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil, ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga, jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarkannya dengan hukuman mati. Tapi Hazakil ia tidak takut dan tetap beriman kepada Allah. Hazakil adalah suami dari Siti Masitoh. Ia ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, dia juga beriman kepada Allah. Sepeninggalnya suaminya, seperti biasa Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ia sebagai pembantu. Ada peristiwa yang sangat kecil tapi berdampak besar. Akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika Masitoh ingin mengambilnya sisir kembali, ia terucap spontan Bismillah. Itulah kebiasaan Siti Masitoh ketika hendak melakukan sesuatu, dia selalu mengucapkan Bismillah. Dan saat itu ia terucap di hadapan putri Fir'aun. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" Tanya anak Fir'aun ini. Siti Masitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan yang ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, Tuhanku, juga Robmu, Rob ayahmu, Tuhan sekalian alam, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. "Berarti ada Tuhan kecuali bapakku," kata anak Fir'aun ini. Anak Fir'aun ini mengancam untuk melaporkan keyakinan Masitoh tersebut kepada bapaknya. Masitoh tidak gentar karena yakin Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masitoh tidak mengelak atas tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, raja yang zalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah.
dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu mengancam untuk menggodok Masitah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masitah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau sebaliknya, nyawanya terancam dan juga anaknya terancam nyawanya jika tidak mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masitah tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masitah semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan anaknya Masitah ke dalam minyak yang mendidih. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masitah sempat ragu. Yang ia khawatirkan adalah anaknya, bukan keimanannya. Di dalam tengah keraguan itu, kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa berbicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita ini akan mendapat ganjaran dari Allah, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, bayi ini berkata, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia ini lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitah hilang begitu saja. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitah membaca bismillah, dan dia diterjunkan ke minyak yang mendidih juga. Begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masitah dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke kuali yang sangat panas. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya mendidih. Tulang belulang Masitah bersama anak-anaknya terkubur di dalam satu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah kuburan Masitah bersama anak-anaknya. Itulah kisah Siti Masitah yang telah dijamin masuk surga, yang telah disiapkan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah mati dalam istiqomah, dalam Islam, dalam iman. Beliau mati dalam kebenaran, beliau mati dalam berpegang teguh kepada imannya, sehingga kuburannya pun aromanya wangi. Ketika Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mencium aroma wangi itu dan bertanya kepada malaikat Jibril, itu adalah makam ataupun kuburannya Siti Masitah. Itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada sisi yang bermanfaat. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.